Yang saya hormati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia, yang saya hormati para pimpinan gereja, pengurus jemaat, anggota GKPMI, para tokoh masyarakat dan tokoh agama, panitia pelaksana Munas ke-19 GKPMI, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya atas perlindungan dan penyertaannya, kita semua bisa mengikuti pembukaan Musyawarah Nasional ke-19 Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia di tahun 2022 ini. Saya mohon maaf secara pribadi karena belum bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian, tapi tentu kita semua berharap di lain waktu kita bisa dipertemukan di lain waktu dan lain kesempatan. Bapak Ibu sekalian, Musyawarah Nasional ke-19 GKPMI yang mengusung tema Bangkitlah dan Jadilah Terang, ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Pandemi selama 2 tahun terakhir mengharuskan kita untuk bangkit dan mendorong kita semua untuk bisa menjadi pencerah bagi masyarakat. Apalagi di tengah kemajemukan bangsa kita yang membutuhkan manusia-manusia yang ikhlas untuk terus berjuang merajut persaudaraan kebangsaan dan kemanusiaan sebagai wujud dari pengamalan nilai-nilai agama. Hadirin sekalian, seluruh peserta yang saya muliakan, sebagaimana kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah berpengaruh dan mempengaruhi semua lini kehidupan kita. Tidak terkecuali tentu saja pada soal-soal keagamaan, di mana agama menghadapi tantangan yang menurut saya sangat hebat. Unsur-unsur agama yang sakral telah mengalami dekonstruksi yang luar biasa oleh arus rasionalisme sains, sehingga diperlukan upaya-upaya strategis dan taktis agar agama tetap dan selalu relevan dengan realitas kemodernan. Karena itu sebagai bagian penting dari umat Kristen, gereja tidak boleh tinggal diam dan tutup mata terhadap fenomena ketidakpastian tersebut. Gereja perlu menentukan sikap dengan mendasarkan kebenaran dan melakukan pembinaan umat secara lebih intensif. Bahkan gereja perlu merubah sifat solidnya menjadi lebih cair dengan tanpa kehilangan pondasi kebenaran yang hakiki sebagai pilar utama hidup bergereja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam konteks sosial, eksistensi agama mengemban 2 sisi sekaligus, yaitu sebagai perekat persaudaraan atau sebaliknya menjadi sumber perpecahan. Isu-isu keagamaan bisa menjadi salah satu penyebab persinggungan sosial. Demikian juga keragaman agama bisa pula menjadikan orang saling membenci, memusuhi atas dasar paham, sikap dan praktik ajaran agama yang ekstrim. Padahal hakikat keberadaan agama membawa misi kedamaian dan keselarasan hidup antar sesama makhluk. Saya mengajak kepada seluruh umat beragama untuk perlu terus menggaungkan pentingnya toleransi dan kerukunan umat yang bertujuan untuk mempertahankan sikap kebangsaan yang kuat. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekedar slogan tanpa nilai, melainkan juga merupakan representasi sistem kebudayaan atas berbagai keragaman kehidupan bangsa. Para pendahulu bangsa telah terlebih dahulu menyadari pentingnya kesadaran bertoleransi antar agama demi kehidupan berbangsa dan berbineka. Tanggung jawab gereja di tengah-tengah masyarakat sedemikian besar dan berat, sehingga gereja harus bersungguh-sungguh untuk bisa menunjukkan sikap hidup yang benar, adil, dan penuh kasih. Gereja juga harus menjadi teladan dalam memotivasi orang lain untuk memperbaiki sikap hidup mereka yang jauh dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Gereja juga harus berperan aktif dalam gerakan menolak berbagai tindakan yang tidak benar, seperti perilaku koruptif, kekerasan, ketidakadilan, dan lain sebagainya.
Sebagai kata akhir, Bapak Ibu sekalian, saya berharap melalui Musyawarah Nasional ke-19 Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia tahun 2022 ini, wawasan peserta kembali digugah untuk menyadari pentingnya tanggung jawab bersama, yaitu menumbuhkan toleransi dan kebersamaan dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya yakin dan percaya pemerintah dan masyarakat serta gereja bisa selalu bergandengan tangan untuk mewujudkan kehidupan beragama yang damai, penuh kasih dan toleransi dalam bingkai persaudaraan kebangsaan dan kemanusiaan. Salam.